Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, merdeka belajar. Perkenalkan, nama saya Inal Mursalin. Saya dari SD Negeri 2 Cipari, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Saya di sini akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1. Sebelum memaparkan kesimpulan dan refleksi, saya akan menyampaikan intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan berpihak pada murid. Yang kedua, pendidikan berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang ketiga, pendidikan itu sejatinya menuntun. Yang keempat, pendidikan berhamba pada anak. Dan yang kelima adalah pendidikan itu harus sesuai dengan asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Dan selanjutnya, saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa yang pertama, pembelajaran masih terfokus pada KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak saja. Padahal dalam pembelajaran kita hanya bukan sekedar mentransfer ilmu saja, melainkan kita harus memperhatikan aspek yang lainnya. Yang kedua, guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Di sini saya cenderung memberikan pelajaran dengan metode ceramah, sedangkan anak-anak hanya duduk diam dan mendengarkan. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Di sini saya cenderung lebih menyamaratakan kemampuan anak. Yang keempat, suasana kelas tertib, tenang, memahami materi adalah fokus utama guru. Di sini saya lebih menyukai kelas yang tertib, tenang, karena fokus kepada materi saja. Setelah mempelajari modul 1.1 yang merubah pemikiran atau perilaku saya antara lain, merubah pikiran. Yang pertama, guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber apa dan bagaimana, di mana yang akan mereka gunakan belajar. Tugas guru hanya menuntun, mengarahkan yang baik dan yang tidak baik. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak atau student center. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak, anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam pembelajaran sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Yang ketiga, memahami setiap karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda dengan keunikan masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih Bermain
Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera saya lakukan di kelas antara lain: yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Hal ini penting untuk kita terapkan pada anak-anak, mengingat perkembangan iptek banyak sekali anak-anak yang hilang nilai budayanya. Saya sebagai seorang guru berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari anak sesuai kearifan lokal budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka. Yang keempat, menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Kita sebagai guru berperan sebagai AMONG dalam penerapannya di kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita dapat menerapkan pola asih, asuh, dan asah. Yang kelima, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain. Dan yang keenam adalah mengintegrasikan permainan dalam sebuah pembelajaran. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, yang pertama, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Yang kedua, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan yang ketiga, pendidikan bukan hanya akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan, merdeka belajar. Salam.